selanjutnya pada Bu Ria Indrawati SPG untuk menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Kepada Bu Ria dipersilakan. Terima kasih Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Teman sejauh yang saya cintai, saya sayangi dan selalu support saya dalam kegiatan hari ini. Saya berdiri di sini mohon izin untuk membagikan pemahaman dan pengalaman saya tentang proses jalannya pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan membagikan pemahaman tentang budaya positif. Begitu tujuannya supaya kita semua nantinya tahu budaya positif apa yang akan kita berikan ke anak didik kita, apalagi di tahun ajaran baru seperti ini. Nah, inilah komunitas terlibat di SD Negeri Lampes itu satu. Selama pendidikan ini saya mohon bantuannya selalu karena aksi-aksi nyata ini nanti Bu juga selalu berperan. Ini juga imbasnya tentunya ke anak didik kita semua. Baiklah, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu mengepalkan tangan kanannya masing-masing, dikepalkan. Tolong dikepalkan. Nanti hadap-hadapan dengan sebelahnya ya. Jangan dijolok. Ya, oke. Pak Amin jangan sendirian Pak. Biasanya kalau sendirian temannya itu satunya goyang. Baiklah Bapak Ibu sudah panjenengan mengepal tangan masing-masing. Sampun. Bu Rita maju Bu Rita. Ayo sebentar. Oke, bukan maksud. Tolong kepala sekuat-kuatnya. Bayangkan di dalam kepala ini adalah benda yang sangat panjenengan jaga betul-betul, tidak ada boleh orang yang tahu. Pokoknya ya, bayangkan bahwa ini adalah benda yang sangat berharga. Jika dilepas nanti kira-kira bikin mengecewakan. Gimana? Boleh benda, boleh seseorang. Pokoknya ini harus dijaga benar-benar. Kepala ini adalah sesuatu yang berharga. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kira-kira kalau di sebelahnya panjenengan itu membujuk, merayu, mengintimidasi, maksa buka piye cara coba. Gimana caranya membujuknya, supaya kepala tangan ini bisa terbuka. Gimana? Coba. Dan bolehkah orang lain membuka kepala Anda karena ini benar-benar Anda jaga, Bapak Ibu jaga. Boleh tidak? Berarti harga diri. Baiklah. Ini filosofi kepala ini sakit ya, kekuatan. Ya, pokoknya kepala ini. Ini adalah kepala, artinya bagaimana kita bisa mengontrol diri. Ya, mengontrol diri. Apakah Bapak Ibu kira-kira bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Memang betul. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, apapun intimidasinya, paksaannya, tetap kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah seseorang itu dari A menjadi B. Yang harus kita lakukan yaitu mengubah diri sendiri. Baiklah, nah ini
ada hubungannya dengan pemahaman yang akan saya berikan. Nah, di sini kepalan tadi ini adalah budaya positif. Boleh dilepas Bapak Ibu? Ya, boleh dilepas. Konsep utama budaya positif yang saya akan berikan pada siang hari ini yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Ini adalah konsepnya ketika kita akan melakukan budaya positif. Hubungannya dalam diri kita, di kelas kita, bahkan nantinya imbasnya di sekolah juga. Nah, untuk konsep pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka saat ini merupakan pembelajaran yang berorientasinya pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Intinya karakter yang dikembangkan. Nah, muaranya kemana? Muaranya ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal? Apa saja? Oh, oke, dinyanyikan bisa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis sebutkannya. Bisa ya? Nah, ini paradigma baru yang 1 tahun kita sudah juga mempelajari bagaimana kurikulum merdeka sudah berjalan di SD Negeri 1, yang tentunya sekarang ini kurikulumnya pembelajaran yang orientasinya pengembangan karakter anak. Jadi bukan melulu dari nilai ataupun peringkat seperti itu. Nah, untuk dalam pengembangan tadi paradigma baru kita memerlukan disiplin positif. Nah, makna disiplin sebenarnya yaitu dalam budaya ini, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada untuk mendapatkan patuh. Biasanya hubungannya dengan apa, Ibu? Hukuman. Ya loh, nek disiplin nanti dapat sanksi hukuman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan nanti anak-anak. Seperti itu. Nah, tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang mana? Nilai-nilai yang kebajikan itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila tadi, ya, yang memiliki intrinsik. Intrinsik itu dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, tapi kita menanamkannya dalam diri anak-anak. Nah, budaya positif sendiri merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan tadi, profil pelajar Pancasila, yang diyakini nantinya mampu menumbuhkan motivasi anak-anak secara instruksi dari warga sekolah. Jadi bukan hanya anak-anak ini, jadi gurunya dulu ini harus punya motivasi diri yang kuat dulu seperti itu. Nah, budaya positif ini perlu sekali dikenalkan, kemudian diterapkan sejak dini, apalagi dari jenjang SD. Sudah sangat sesuai. Nah, bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara sendiri, di mana ada kemerdekaan, disitulah pasti ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita berarti kita sendiri, kita nggak bisa mewajibkan orang lain, tapi kita sendiri yang sekeras-kerasnya
tetapi itu sama aja, sebab jika kalau melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan aturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau di dalam kelas anak-anak itu susah didisiplinkan seperti itu, dikasih motivasi. Karena memang kalau anak SD itu harus selalu diingatkan deh. Berarti perlu adanya kolaborasi dengan orang tua untuk kedisiplinan anak-anak apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Jadi memang perlu ditanamkan dalam diri. Nah, terkait untuk disiplin positif, hal yang harus ditanamkan, yang harus kita pahami dulu yaitu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam diri kita, diri anak-anak juga, ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dulu. Yang pertama, survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana anak itu bisa bertahan hidup dalam keadaannya, kemampuannya. Mungkin di kelas kurang cakap apa, dia memang harus benar-benar bisa survive. Ketika capaiannya belum sesuai dengan temannya, bagaimana dia bisa survive. Nah, motivasi dalam diri yang harus dikuatkan melalui mungkin kalau anak SD masih perlu bantuan orang tua dan motivasi dari guru yang diberikan. Yang kedua yaitu kebutuhan penerimaan atau kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, contohnya seperti apa? Nah, jadi anak-anak itu ketika kita mendisiplinkan anak-anak, nah ini butuh sentuhan ya, kasih sayang seorang guru tidak hanya dalam ucapan yuk, tapi dengan tentunya perlakuan yang menggambarkan kasih sayang seorang guru kepada muridnya seperti itu. Kemudian kebutuhan akan pengakuan, yaitu kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini anak-anak satu sama lain pasti mempunyai penguasaan yang berbeda-beda. Artinya kecakapan beda-beda, kemampuan capaian kompetensi yang berbeda-beda. Ini hubungannya dengan kebutuhan penguasaan dalam diri anak-anak. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan akan kebebasan. Setiap kita pasti punya juga butuh untuk bebas, butuh me time, ya, butuh piknik, butuh ya me time. Anak-anak pun juga perlu kebebasan ketika di dalam kelas, selama kebebasan itu tidak merugikan temannya atau orang lain, berikan dia kebebasan di dalam kelas seperti itu. Nah, ini hubungannya dengan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kebutuhan kebebasannya itu sangat merugikan atau tidak nyaman, tidak membuat nyaman kelas atau temannya atau orang lain, nah jadi lakukan dengan pilihannya. Jadi kita bisa ultimatum anak seperti itu. Berikan ultimatum. Kalau mau ini gini, seperti itu. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi di dalam kelas itu kita ciptakan pembelajaran yang tentunya menyenangkan. Tidak ada suasana horor, seperti itu ya. Jadi benar kata Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus bahagia supaya anak-anak itu selamat seperti itu. Ini tentang kebutuhan ya. Baiklah, untuk 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu menyimak video berikut ini.
Coba bisa memperhatikan sebentar. Ya, nggak bisa. Nah, inilah 5 kebutuhan ya. Dari survival itu anak-anak tetap butuh makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Nah, ini yang harus kita monitor. Jadi kalau berangkat sekolah anak-anak belum sarapan, itu berarti kebutuhannya belum tercukupi. Jadi mungkin mulai ketika pembelajaran aktif bisa digalakkan untuk monitoring sarapannya. Apakah memang dia itu kebutuhannya tercukupi? Karena nanti imbasnya ketika jarak di kelas seperti itu. Nah, kemudian kesehatan. Pasti di sini juga ada monitor kesehatan, cek. Mungkin nanti setiap hari Jumat cek pengecekan telinga, rambut, kuku seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan bertahan hidup di rumah, kolaborasi dengan orang tua dan rasa aman. Nah, bagaimana menciptakan rasa aman di kelas? Kalau ada temannya yang gangguin, cari, kemudian cari solusinya bagaimana seperti itu. Nah, kebutuhan kasih sayang. Jadi rasa menyayangi, disayangi itu anak-anak sangat membutuhkan, apalagi
dalam jenjang anak SD ya. Jadi bagaimana dia bisa memberi kemudian juga menerima. Jadi ada feedbacknya, tidak hanya beri tapi kita tidak menerima, atau kita mau menerima terus tapi tidak memberi, nah itu sama aja. Kemudian perasaan diterima dalam lingkungan, contoh sudah ada nih, ada anak yang masalah, jadi tugasnya guru merapatkan hubungannya, bukan malah menjauhkan dengan maaf membuli. Kita dekatkan semaksimal mungkin, karena di dalam hati nurani perasaannya itu pengen sekali, walaupun keadaannya anak itu seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan di sini biasanya kalau dia ingin diakui dalam prestasi kemampuannya. Contoh kecil, ketika murid di kelas bisa mengerjakan satu soal matematika, ya berikan penguatan, karena itu sangat berharga dan bakal diingat apa yang diucapkan gurunya walaupun hanya sederhana saja. Kemudian anak-anak juga butuh didengarkan. Jadi ada di sisi sesi curhat kecil gitu. Kemudian anak itu juga butuh dihormati, dipercaya. Jadi diberi kepercayaan, tanggung jawab, dan memberikan pengaruh, tentunya pengaruh yang baik. Seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjutkan untuk motivasi perilaku manusia sendiri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang. Jadi secara sadar atau tidak sadar, motivasi itu dorongan dalam diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, di sini ada tiga hal yang harus kita ketahui, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, ketika murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, dia mau disiplin tapi karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi dari luar, ekstrinsik, karena ada sebabnya. Kalau aku gak disiplin, aku pasti nanti dihukum seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya, ketika murid melakukan disiplin, ia ingin mendapatkan imbalan. Ya, misalkan yang selesai dulu mengerjakan nanti dapat bintang, seperti itu. Itu termasuk motivasi ekstrinsik luar. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia ingin, bukan ini dalam diri saya. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri, yaitu ketika murid melakukan disiplin karena mereka memang benar-benar sadar diri, sadar akan nilai di dalam diri. Ya, aku melakukan untuk kebaikanku sendiri, bukan karena ingin dapat imbalan atau takut mendapatkan hukuman, seperti itu. Nah, itulah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak-anak yang harus kita bangun. Nah, kira-kira yang mana yang tepat, teman-teman? 1, 2, 3 yang diterapkan, yang memang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak. 3, oke, baik. Nah, ini saya setelah mempelajari modul, saya juga baru tahu bahwa sesungguhnya ada penghargaan itu malah menyesatkan anak. Baik, kita mengenal konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal itu artinya malah ketika mendisiplinkan dia tidak menimbulkan atau memunculkan karakter yang kuat dalam diri anak-anak tersebut karena hanya ingin sesuatu. Contoh hukuman di sini.
Hukuman itu pastinya membuat tidak nyaman anak-anak, kemudian sifatnya menyakitkan, kemudian pasti ada paksaan, ya, dihukum karena ada paksaan, ya. Kemudian jadi murid takut. Nah, ketika mendapat hukuman, biasanya ini murid malah menyembunyikan kesalahan. Jadi takut dihukum lagi nih. Jadi dia harus berbohong biar tidak hukum. Itu pasti ada, ya. Terus yang paling yang paling bikin anak-anak itu jadi ini yang paling imbasnya mengerikan, ya, imbas dari hukuman. Jadi anak-anak itu nggak pede, mengurung diri, jadi rendah diri itu karena sering dihukum. Atau mungkin lebih ngeri lagi, lebih dua-dua seperti itu, ya, karena sudah kebal. Nah, ini konsep disiplin jika dengan hukuman. Kemudian konsep disiplin jika kita memberikan penghargaan. Ini masuk identitas gagal, ya. Ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya penghargaan itu tidak efektif, ya. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Artinya merusak hubungan begini. Jadi bikin iri koncone. Gini, Bu, ketika misalkan kita berikan pertanyaan, pasti yang jawab anak itu aja, ya kan? Itu aja. Karena apa? Ya sudah, bahkan saya dikasih hadiah kan, saya dikasih bintang itu yang dapat merusak hubungan. Jadi ya tidak efektif, kan tidak merata, Bu. Nah, hukumnya tadi jadi anak bikin rendah diri yang lainnya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Contoh, paling hadiah diberikan tantangan, hadiahnya cuma paling aku hadiahnya mau menonton. Nah, itu malah dia terus mematikan kreativitasnya ketika anak-anak diberikan selalu penghargaan. Jadi malah mematikan kreativitas. Nah, kemudian, ini yang perlu kita hilangkan stigmanya, ya, menghukum dengan sistem ranking. Pasti ini kan rank 1, rank 2, ini kan juga bisa merusak hubungan. Ini ranking kan, apalagi kurikulum Merdeka kan ranking sudah kita tidak ada ranking. Jadi kita menilai sikap apapun sikapnya, apa karakternya anak-anak. Jadi menghukum dengan sistem ranking ini merupakan bentuk penghargaan. Ranking 1 itu penghargaan, tapi sebenarnya itu bentuk hukuman. Identitas gagal dari penerapan konsep disiplin. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi karena sudah sering dikasih penghargaan, itu aja yang jawab, misalkan seperti itu. Jadi dia sudah gitu, seperti itu. Nah, kalau ini yang akan kita terapkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita berikan konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk manfaatnya konsep dengan konsekuensi ini, yaitu merupakan bentuk penguatan jangka pendek, kemudian perlu adanya monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Jadi ada sebab akibat. Kalau kamu begini, ya kamu begini. Kalau kamu menumpahkan air di atas meja, bagaimana? Ya responnya terus dia harus membersihkannya. Tapi timbulnya dalam diri anak-anak seperti itu, disiplin dirinya. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Kemudian murid akan kehilangan untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk bentuk restitusinya, konsepnya murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan pada temannya atau pada guru, dia langsung otomatis bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, seperti itu. Kemudian
Pada konsep restitusi fokus pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nanti ada contohnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah restitusi itu sebagai teori kontrol memegang kendali dirinya sendiri, diri murid sendiri. Nah, ketika murid itu sudah memiliki konsep restitusi, setiap masalah dia akan bisa pecahkan sendiri. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Jadi melakukan A ketika direstitusi, pasti mereka tidak akan melakukannya lagi. Ya, oke. Kita lihat. Ya, restitusi apa Pak? Tadi Bu Ika tanya restitusi apa? Kita uraikan konsep disiplin pendekatan dengan restitusi, yaitu menerapkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi yang salah muridnya, yang harus memperbaiki muridnya sendiri, tetapi guru itu memancingnya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi tidak ada timbul habis melakukan kesalahan dia nggak berani masuk kelas atau nggak berani sekolah, biasanya gitu, karena dia melakukan kesalahan yang sangat besar, misalnya seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak diajar belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi. Jadi tugas guru itu menawarkan solusi pada anak ketika anak melakukan kesalahan. Jadi bukan memaksa anak, kamu harus berubah baik, tidak, tapi kita menawarkan solusi ke anak. Kemudian cirinya fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita muaranya ke karakter yang kita bentuk. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah konsep disiplin pada pendekatan restitusi. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Contoh, oke, nanti kita lihat contohnya. Baik. Nah, ini perbedaan. Tadi kan ada konsep disiplinnya, ya, dengan identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal tadi kan ada hukuman, identitas suksesnya ada konsekuensi dan restitusi, seperti ini. Contoh, ini kasusnya murid tidak kerjakan PR ya Bu. Kalau hukuman, gurunya hukum murid hormat bendera. Biasanya jangan dulu baulan, lari makan 3 kali. Pernah Bu? Pernah. Atau berdiri di kelas, berdiri ya. Flashback, berdiri di kelas, pernah? Berdiri di depan kelas, pernah dulu? Pernah ya, pasti pernah. Iya, jaga dewi. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Sering? Guru yang marah, muridnya jadi takut. Kalau hukuman itu ya sifatnya. Baik, harus ada restitusi dulu. Muridku yang dari pagi, yang punya di muridku, itu termasuk apa? Gimana Pak? Yang dari pagi ada 2 murid. Nah, iya, ini perlu diluruskan, makanya saya berikan pemahaman dulu. Nanti berarti itu bentuknya hukuman, sebenarnya harus restitusi. Nah, kan Bu Yanti belum ada masukan pemahaman Pak. Jadi nanti kita luruskan Pak. Nah, konsekuensi ya Bu. Iya, nanti kita baik Bu. Nanti kita bikin kesepakatan alurnya ada. Oke, kita lanjut ya. Oke, konsekuensi sekarang. Guru memberikan konsekuensi murid ya mengerjakan PR. Contoh, tidak mengerjakan PR, dia tidak dihukum, tapi kamu mengerjakan 3 kalinya. Itu sama aja. Konsekuensi karena nggak mengerjakan PR. Kemudian guru tegas, pasti tegas ya.
bagaimana konsekuensinya gitu. Nah, ini dengan cara restitusi bagaimana? Guru menanyakan dulu keyakinan kelas. Jadi awal-awal pembelajaran ini kita bikin keyakinan kelas yang ada hubungannya sama seperti ini. Berarti ini nilai keyakinan tentang apa? Kalau tidak pelajaran PR, disiplin bisa, apalagi tanggung jawab bisa ya maksudnya. Jadi berarti keyakinan kelas itu dimasuk. Ini konsekuensi Bu, tapi lebih baik pakai restitusi. Kita lihat ya Bu. Kemudian dengan restitusi guru akan terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi Bu. Jadi kalau ada yang murid bersalah, Ibu tipe yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu biasanya tinggi, sambil teriak-teriak. Ya, kalau pembuat rasa bersalah, jadi teman-temannya ikut, wah kamu tuh, nah itu, jadi anak langsung ciut hatinya. Atau sebagai teman, nggak apa-apa, tapi kan kita cari solusi. Hanya sebagai pemantau. Nah ini sebagai manajer, apakah ini? Kita urai. Ya kita urai ya Bu. Nah, bedanya pemantau sama manajer. Kalau pemantau di sini adalah ketika murid melakukan kesalahan, ya tidak lanjutnya itu jangka panjangnya hanya stuck sampai di situ. Yo wis ben. Nek muridnya akan yo ora. Gitu. Tapi kalau manajer dia mengajak mencari solusi, yuk biar karaktermu itu bisa berubah. Nah, di sini ada 5 contoh penerapan posisi kontrol tadi berdasarkan kategorinya ya. Ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya kalau, nah ini kemarin kalau ada yang pas upacara tidak menggunakan atribut lengkap ya, kita posisikan diri kita yang mana nih? Bisa untuk refleksi diri ya. Sebagai penghukum, ya ini kata-kata bisa patuhi aturan semua diri di depan barisan. Ada? Ada. Setiap kita pasti adalah penghukum. Kalau kita kita menyadari diri ya, kita pasti. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu kalau membuat anak itu tambah merasa bersalah. Kalau posisinya kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu salah. Jadi diibaratkan sebagai teman, jadi lebih santai seperti itu, biar anak tidak takut. Nah sebagai pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar. Apa peraturan konsekuensinya? Ini hanya sebagai tawaran saja. Dia menawarkan kalau ulang, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai anak itu benar-benar ceria seperti itu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak menggali dulu, salahku apa ya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki? Anak itu kan ayahnya bernalar. Dia cara nenek salahku seperti ini. Nah ini cara menggali disiplin diri pada anak gitu. Jadi kira-kira di antara kategori posisi kontrol 1, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling tepat. Iya. Iya betul, betul sekali. Betul sekali. Nanti saya restitusi ya, kita restitusi ya. Ya betul sekali. Hendaknya guru menerapkan kategori yang manajer. Jadi kita menggali kesalahan anak, buat kira-kira anak itu bisa memperbaiki.
motivasinya dalam diri dulu, bukan hanya dari luar seperti itu. Iya, iya. Ya, restitusi lagi Bu. Ngomongnya. Jadi gini Bu. Jadi gini. Mungkin besok lagi ya, kalian langsung ambil buku tata tertib aja dicatat. Kalau sampai kamu 3 kali seperti ini kan supervisinya bagaimana? Biar anak yang nilai sendiri maunya bagaimana. Jadi sekali ini kesalahanku, berarti nih saya gini lagi bagaimana gitu. Biar anak maunya apa? Kesepakatan dulu. Seperti itu gitu. Baik, kita langsung dari tadi 5 kontrol diri. Kita ke keyakinan kelas. Nah ini perlu Bapak Ibu terapkan di kelas baru. Ya. Sekarang saya mau tanya apa bedanya keyakinan sama peraturan? Peraturan sama keyakinan. Peraturan kelas sama keyakinan kelas. Perbedaannya bagaimana? Ya. Oke, terima kasih Bu Aminah jawabannya. Oke, ada lagi yang punya perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Benar, ini nanti. Ini saya tanya dulu. Oh iya, contohnya ini. Ya. Oke. Oke, betul. Jawaban saya. Apakah buat Bu Aminah sama dia nanti? Iya. Gimana Pak Vito? Kalau peraturan itu pasti ada hukuman. Pasti ada di rumah. Kalau keyakinan? Karena kalau keyakinan itu suatu Hah? Apa? kesadaran. Oh, kesadaran. Jadi efeknya itu tidak karena dia buat itu dia sudah tahu bahwa ini salah. Terus ada konsekuensinya nggak Pak kalau melanggar keyakinan? Pasti ada dong. Ada keyakinan, kalau ada pakai keyakinan itu dia berarti bermain ke ranah perasaan. Oh, perasaan. Nah, ada dari keyakinan. Iya. Jadi dia kalau dia buat salah berarti dia merasa Bersalah. enak. Kalau aturan berarti dia harus menjalankan hukuman dari yang membuat. Ya, betul. Peraturan itu biasanya ngelingnya sama hukuman. Karena sudah ditetapkan, sudah dipakem. Pokoknya kudu gitu ya. Itu peraturan. Kalau keyakinan ya dari hasil kesepakatan bersama di dalam kelas. Contoh biasanya kalau peraturan kelas itu kan diambil dari peraturan sekolah. Terus perbedaannya lagi kalau peraturan kelas itu bahasanya lebih pakem atau harus dan sifatnya komando. Artinya bisa jangan terlambat seperti itu. Jadi kayak ada perintah. Tapi kalau keyakinan dia udah jangan terlambat datang tuh. Nah, itu bahasanya kalau keyakinan kelas. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu hindari kata jangan dan tidak. Misal tidak boleh terlambat atau apa, langsung aja gitu. Tidak boleh terlambat ya datanglah tepat waktu seperti itu. Nah, kalau jangan lari-larian di kelas. Nah, betul. Ayo duduk ya, rapi seperti itu. Bahasanya diperhalus kalau
Nah itu sebagaimana. Nah sama seperti ini ketika ada peraturan memakai helm, ini hubungannya dengan nilai apa Bapak Ibu? Aturan memakai helm, keamanan, keselamatan, apalagi disiplin. Yang lebih penting selamat atau disiplin? Selamat. Betul. Harus minum Pak Agus loh, supaya kita pakai helm di sini. Nah, itu keyakinannya kurang kuat ya, bahwa keselamatan itu lebih penting. Nah, oh iya, oh oke, oh gitu. Baiklah, kita lanjut. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu akan lebih, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam diri. Ya, ini cara intrinsik, berarti secara diri. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau motivasinya diri itu sudah kuat dulu, pasti dia akan melakukan dengan sendirinya. Dan tidak ada unsur ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Biasanya kalau anak-anak sudah meyakini itu, ya dia lanjut aja, jalan aja, tanpa ada pasti paksaan. Kalau anak-anak masih melanggar keyakinan kelas, berarti motivasi dalam dirinya masih kurang. Itu yang berarti harus masuk motivasi ekstrinsiknya dari gurunya. Nah, ini contoh. Maaf, ada sebentar. Nah, ini salah satu wujud saya membuat keyakinan kelas ini di kelas 2B ya, karena memang sudah belum ada berita itu, jadi saya tetap melanjutkan lagi. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama kali kita diskusi dengan anak-anak dulu. Nah, tentang peraturan sekolah kita kenalkan, peraturan sekolah apa saja, pasti anak-anak sudah tahu. Kita pancing aja dulu. Kemudian yang mana nih dari peraturan sekolah kita terapkan ke peraturan kelas kita. Nah, kita pancing dulu. Nanti anak, oh tidak boleh terlambat bu, ini dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan post-it ke anak-anak untuk merumuskan keyakinan yang akan diterapkan di kelas seperti itu. Nah, setelah mereka tadi kita pancing, mereka ada yang nulis tadi tidak boleh bertengkar, tidak boleh lari-larian, tidak boleh jajan waktu pelajaran. Tadi ada soalnya jajan waktu pelajaran itu percaya ada. Ya, minum saat pelajaran. Anak-anak, apalagi kalau kelas besar itu pasti sudah dengan sendirinya. Setelah itu kita tempelkan ya kesepakatan kelas nanti baca. Setelah itu kan kita baca. Setelah baca anak-anak juga ikut baca. Kesepakatan kita apa nih? Terus dari itu kita tarik benang merahnya yang paling banyak tadi. Kita refleksi dari hasil kesepakatan anak-anak tadi untuk menjadi keyakinan kelas kita. Nah, dari tempat saya tadi banyak tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh mencontek, tidak boleh makan di kelas, ada lagi tidak boleh bertengkar, tidak ada yang tidak boleh ngomong sendiri gitu, langsung dalam kurung gila gitu. Itu anak kelas 2 loh, kok sampai segitu. Terus ada yang tidak boleh, oh ada lagi, guru tidak boleh main HP, itu ada. Itu ada. Berarti kan mereka melihat sosok gurunya. Berarti memang kita dinilai sama anak-anak tidak boleh main HP seperti itu. Tidak boleh main HP saat pelajaran seperti itu.
Walaupun kalau anak kecil kan memang nggak ada bawa HP ya, tapi tadi anak kelas 2 itu menuliskan seperti itu. Jadi kan adanya kedisiplinan, tanggung jawab, ketertiban, seperti itu. Itu anak-anak menilai Bapak Ibu. Itu dari kelas 2. Jadi kalau mau membuka HP, mohon maaf ya, istirahatlah, pas istirahat. Nggak penting-penting amat, karena anak itu menilai ternyata. Itu anak kelas 2 itu. Soal itu yang main HP itu mungkin bisa langsung dijelaskan oleh gurunya. Karena pembelajaran kurikulum merdeka itu kan juga mengaitkan tentang teknologi. Iya Pak, iya. Ketika anak bilang begitu, kita harus dulu langsung menerangkan bahwa pembelajaran sekarang guru itu entah guru mainan HP apa gimana, yang penting kan kita juga aturannya ya tetap on kan, kita juga. Iya. Nah, maka dari itu, Maksud saya gini, ketika pertanyaan seperti itu kita harus cepat untuk meluruskan. tidak juga pertanyaan anak itu jangan terlalu panjang dan melebar. Nah, seperti itu. Memang kita luruskan, tetapi kan anak mulai seperti itu mungkin intensitas gininya lebih panjang ya. Jadi kalaupun kita mau membuka gadget HP, ya kita juga izin. Maaf, ini penting anak-anak seperti itu. Ada apa ya? Ya gurunya ada konsekuensinya juga. Ketika itu peraturan itu bukan untuk anak-anak aja, tapi untuk gurunya juga. Gitu kan? Nah, dari hasil tadi, nah ini sudah saya bikin. Pastikan masalahnya anak-anak keyakinan kelas, tata tertibnya ada sopan santunnya dalam bertutur maupun bersikap. Kemudian for magic word, 4 kata kunci prastomat, yaitu permisi, salam ya, kemudian tolong, maaf, terima kasih itu, kemudian saling menyayangi dan menghargai itu wajib. Ini untuk murid tetapi juga semua warga di kelas. Kemudian mendengarkan saat pembelajaran di kelas tadi ya, tidak lari-larian, berarti kan harus mendengarkan guru seperti itu tadi ada. Kemudian tepat waktu, nah tepat waktunya di sini ya tadi ada yang menuliskan tidak boleh terlambat. Berarti kan tidak boleh terlambat datang ke kelas, datang ke sekolah, atau tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Nah, dari kesepakatan yang dibuat anak-anak, intinya ada tanda tangannya. Jadi ini loh buktinya, kan kita sudah sepakat nih, kalau ini seperti ini. Berarti kalau nanti ada anak-anak melanggar, bagaimana konsekuensinya, harus bagaimana? Juga itu kita sepakati seperti itu. Nah, dibuktikan dengan tanda tangan anak-anak. Ini artinya sepakat. Kita bikin keyakinan ini, kita sepakat di anak-anak, iya Bu, sepakat. Jadi dalam keyakinan kelas ini menanamkan dalam diri anak-anak ini adalah sebagai motivasi intrinsiknya. Wah, berarti aku harus begini, seperti ini. Nanti ini bisa berkelanjutan jangka panjang untuk motivasi diri anak-anak. Nah, ini salah satu budaya positif yang bisa diterapkan di kelas. Ini contoh dari saya, mungkin nanti bisa diadain Bapak Ibu. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak dari peraturan, artinya tidak pakem ya, tidak tidak olah seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat ya. Tidak usah banyak-banyak. 10 keyakinan. Saya cukup sedikit, tapi ini pasti hal yang universal seperti itu. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena supaya mudah diingat anak-anak. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas ya. Mungkin kondisi di sini tidak sesuai di kelas Bapak Ibu, bisa dibuat keyakinan yang lain, karena ini kondisi di kelas saya seperti ini. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-katanya
Jadi hindari kata jangan gitu, atau tidak seperti itu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi ya tidak hanya gurunya yang buka, ini anak-anak keyakinan kelas kita, terus jadi gurunya segala pada belum tentu anak-anak sepakat. Jadi memang caranya seperti itu tadi. Ya kita buka suara anak-anak, buka pendapat ke itu. Nah, baiklah, dari keyakinan kelas ini ada segitiga restitusi. Nah, ini bagaimana menguraikan atau mencari solusi permasalahan dari kasusnya anak-anak di sekolah kita. Dari segitiga restitusi ini, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini apa ya? Seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat contoh mencari solusi permasalahan dari kasus anak-anak. Dari sini aja. Oke, kita lihat. Ini ceritanya dia mengerjakan PR di kelas. Jadi ketika anak nggak mengerjakan PR langsung jangan, kamu nggak mengerjakan PR. Kita cari sebenarnya kenapa dia nggak mengerjakan PR. Nah ini dicari validasi tindakan salah, kita cari kenapa nggak mengerjakan PR. Nah ini baru masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan, kamu tadi nggak ngerjakan PR, ada keyakinan yang kita bikin keyakinan di mana anak-anak suruh mengingat. Ini keyakinan yang sudah disepakati. Oh, tentang jawab. Nah ini anak-anak kita gak gitu. Oke. Jadi itu kalau
ada perasaan nggak kerjaan PR apa, tapi harus ada tanggung jawab. Kita bikin peraturan, bukan peraturan ya, bikin perjanjian, kesepakatan lagi nih, seperti itu. Nah ini kasus 2. Kalau tadi ya kerjaan PR, biasanya kan kalau nggak selesai kerjaan di rumah anak-anak gitu. Nah ini kasus nyontek. Nah ini Mas lihat. Disiapkan ya selain ibu ya. Nah ini kasusnya nyontek ulangan saatnya. Pasti ada dong di kelas kita seperti ini anak-anaknya. Nah bagaimana penanganannya yang tepat? Kita gunakan segitiga restitusinya. Nah ini gurunya lihat, anaknya nggak lihat komen. Iya, kalau menegur secara langsung itu sebenarnya tidak boleh Bu. Jadi kalau tadi kita lihat 5 posisi kontrol tadi, berarti kita sebagai langsung penghukum. Tapi kebanyakan guru-guru itu sebagai penghukum. Nah, yang menunjuk ini adalah saya rasa bersalah itu, pembuat rasa bersalah. Ya, jadi kita posisi manajernya pakai segitiga restitusi untuk mencari solusinya. Seperti ini nih Bapak Ibu contohnya tadi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat membuka membuka hati, membuka pikiran kita untuk menerapkan budaya positif di kelas kita maupun di sekolah, tentunya dengan tujuan demi anak-anak kita tercinta, supaya dalam penerapan budaya positif ini ada keberlanjutan yang nantinya sebagai tadi pengembangan karakter di SD Negeri Lamperkidul ini, Lamperkidul 01 bisa berkembang sesuai dengan harapan tentunya. Amin. Dari saya tentang diseminasi ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberikan manfaat pengimbasan juga untuk anak-anak kita. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selanjutnya ya Bu.